Kita hidup di dunia. Mau nggak mau kita perlu dengan dunia ini. Karena hidup di dunia ini butuh sama ongkos. Nggak gratis kita hidup di dunia. Mau makan, apa antum tinggal masuk ke warung sana. Ini kan walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Nggak bisa. Ada tuh. Mereka memiliki, kita diharuskan untuk berusaha. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan arba'un minas sa'adah. Ada 4 yang termasuk kebahagiaan. Kita tahu kebahagiaan itu letaknya di dalam hati. Tapi ada di dunia ini unsur-unsur yang membantu kebahagiaan seseorang. Kalau kita milik itu, kebahagiaan kita paling enggak bertambah. Yang pertama, al-mar'atus sholihah, istri yang solehah. Ada yang belum punya istri? Antum subhanallah, kalau punya duit banyak, rumah besar, mobil mewah, nggak punya istri, belum dapat tuh yang namanya kenikmatan dunia. Rasulullah SAW mengatakan ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Itu yang pertama, istri yang solehah. Jadi masuk rumah itu disambut sama istrinya, masya Allah, dengan bau yang semerbak, bukan bau bawang. Nikmat masuk rumah itu jemaah. Wal maskanul wasi', ini yang kedua, tempat tinggal yang luas. Nabi tidak mengatakan yang mewah, tidak mengatakan yang bagus, enggak, yang luas jemaah. Karena apa? Karena tentu kalau kita punya rumah yang SSS tadi itu, ya agak susah kita. Maksudnya susah gimana? Masa Ustaz anak sekamar sama mertua Ustaz? Itu kan susah. Ketika menantu sekamar sama mertua karena rumahnya sempit, ada tamu, ya Allah ada tamu gimana ini gitu kan. Tapi rumah yang luas, yang ada kamar buat anak, ada tamu, nggak harus bagus. Walaupun mungkin nggak dikulitin ya, nggak dialusin masih tembok, tapi luas. Dan orang yang punya rumah luas itu hidupnya paling enggak tentrem sama istri yang soleha. Tapi orang punya rumah yang mewah, subhanallah, terkadang sebagian kebahagiaan itu diambil. Dia pasang tralis gitu kan, karena rumahnya mewah. Pasang pagernya dikasih apa? Duri, kawat duri gitu kan. Kemudian pasang CCTV, pasang satpam. Dia bingung gimana kalau satpamnya nanti dipegang sama perampoknya. Wah, dia itu disiksa sama rumahnya. Coba, subhanallah. Ada seorang pernah berbicara, nanti anak kalau punya rumah, anak mau bikin rumah yang maling lewat nggak kepingin masuk. Enak tuh, kita punya rumah yang luarnya jelek nggak apa-apa, tapi dalamnya yang zen gitu kan, istrinya yang soleha, pokoknya dalamnya yang bagus lah. Tapi kalau sudah rumah itu, terkadang sebagian orang itu lebih milih pamer, tunjukkan ya, pakai keramik yang harganya 200.000, itu perampok ngelihat nih keramiknya aja 200.000 nih kita dia. Berarti berapa fulusnya di dalam gitu kan? Pagernya yang bagus seperti istana. Orang itu tidak akan merasakan ketenangan karena takut. Dan lihat, ada nggak perampok yang masuk rumahnya orang miskin? Rumah jelek gitu kan? Nggak ada. Malah kadang-kadang lupa nggak dikunci jemaah. Orang miskin itu lupa nggak dikunci. Mungkin malingnya lewat, nggak ada apa-apa nih kalau dibuka. Tapi kalau digembok banyak itu kan, ini berarti ada fulusnya nih gitu. Rasul mengatakan al-maskanul wasi', rumah yang luas, nggak harus mewah jemaah. Jadi antum kalau mau beli tanah nanti beli yang di pedalaman gitu ya, kayak di masjid sini kan, biar dekat sama ustadz nih. Itu kan bisa beli yang luas. Tapi kalau beli di kota, masya Allah, belinya sedikit, cuma nggak bisa luas karena di kiri kanan sudah ada rumah di sana itu. Kemudian yang ketiga, al-jarus soleh, tetangga yang baik. Karena kalau kita keluar kota punya tetangga baik itu, umpamanya anak kita sakit atau apa, alhamdulillah ada yang bantuin. Kalau harus apa-apa, alhamdulillah tetangga yang baik. Dan yang keempat, al-markabul hani, wa fi riwayatin al-markabus salih, kendaraan yang nyaman.
Yang nyaman jamaah. Ingat sekali lagi, Nabi itu mengajarkan sesuatu yang indah buat kita. Bukan yang mahal. Antum kalau punya mobil BMW yang harganya berapa M sekarang Ustaz? Anggap yang harganya ya nggak mahal, 3,5 M Ustaz. Ya kan? Itu antum mau parkir pusing itu. Dia lihat, parkir sini susah kayaknya ini. Nanti ada anak-anak yang lewat, yang gores-gores gitu kan. Susah. Antum apalagi punya motor yang mahal-mahal tuh. Beli motor yang baru mahal, antum masuk ke toko itu matanya keluar. Kata dia, dilihat motornya terus tuh. Nggak tenang, makan ke warung sedikit-sedikit dilihat. Oh, masih ada motornya. Coba antum beli motor yang tahun 90-an itu. Kuncinya di situ, ketinggalan. Itu maling mau lihat, ini mah berapa lakunya ini dia. Mungkin di starter nggak hidup-hidup kata dia. Tapi ingat, nggak harus yang mahal, tapi yang nyaman. Yang nyaman ini gimana? Sekali starter itu keren hidup. Tapi kalau sudah beli motor antum bensinnya campur, susah antum. Campur dorong gitu kan. Wah, ya susah kita. Jadi paling enggak yang nyaman lah, nggak harus mahal. Buat hati kita nyaman, kita parkir itu enak. Sekarang kan polisi selalu ngomong, itu motor harus pakai kunci ganda ya. Ana lihat sebagian motor itu diikat di tiang listrik jemaah. Pakai anu itu. Subhanallah, kenapa dia takut? Motornya bagus, coba motornya jelek. Insya Allah dia taruh kuncinya dihidupin, gitu. Dia nggak dimatikan masuk ke toko, dia tenang. Karena dia yakin insya Allah nggak ada yang ngambil kalau motor itu. Ini Nabi memberikan kepada kita anjuran. Jadi al-markab al-hani. Ustaz, berarti nggak boleh beli mobil bagus? Boleh beli mobil bagus. Silahkan mau beli berapa, asalkan hatinya kuat. Hatinya tidak tergantung dengan tuh mobil. Ada seorang teman cerita, bapaknya beli BMW, keserempet becak. Allah, itu satu rumah kata anaknya, abah itu azan di rumah. Jadi, semua dimarahin. Padahal yang nyerempet tukang becak kalau diminta suruh ganti mah ente anak udah gak punya duit, suruh ganti. Iya, dia dapatnya berapa? Subhanallah ya. Itu terkadang hati kita dengan barang-barang yang mahal itu tergantung.